Jaga hati part 3. Suatu hari Elia punya masalah dan dia mengalami ketakutan sehingga dia harus menyembunyikan dirinya di dalam gua. Nah, ketika di dalam gua itu dia mencari Tuhan, tapi dikatakan tuh ada gempa, ada angin, ada api, tapi tidak ada Tuhan di sana, tidak ada hadirat Tuhan di sana. Kemudian datanglah seperti angin yang lebih lembut gitu ya. Anda bisa baca di dalam Raja-Raja, lalu kemudian dikatakan Tuhan bilang gini, ngapain kamu di situ? Nah, justru ketika kita mengalami kesukaran, Tuhan menyuruh Elia itu keluar melayani. Nah, teman-teman, dari situ kita belajar, dan Alkitab juga bilang kan bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan, persekutuan-persekutuan. Nah, teman-teman, jadi kalau kalian lagi dalam proses mungkin ketakutan, ada hal-hal yang kita nggak bisa jaga di hati kita, alangkah baiknya kamu itu masuk ke dalam sebuah komunitas yang sehat, gereja misalnya, mengikuti konseling rohani, dan kemudian jangan satu kali konseling berharap sembuh, enggak ya, kita perlu step demi step. Kemudian teman-teman, kita juga perlu beribadah, perlu punya ibu rohani atau kakak rohani atau orang yang bisa kita sahabat yang bisa kita mengeluarkan cerita kita gitu. Nah, atau bisa juga kalian keluar melayani. Nah, sebenarnya teman-teman, saya juga mengalami hal yang sama ketika saya ketemu sama orang atau konseling sama orang. Nah, justru ketika saya melihat kehidupan mereka, ternyata ada yang lebih susah loh dari aku gitu, sehingga kita nggak lagi mengeklusifkan diri kita dan merasa bahwa kita yang paling susah dalam dunia ini, orang paling menderita. Nah, kita bisa berempati dengan mereka dan mungkin kita bisa sama-sama berdoa bersama dengan orang yang juga mengalami masalah ini. Tapi ketika kita udah selesai melayani itu, kita kayaknya merasa bahwa oh wow, aku pun mengalami sebuah kelegaan gitu. Mungkin hanya hari itu, but it's okay. Untuk hari itu aku udah lewatin dulu. Mungkin kekhawatiran, mungkin ketakutan, mungkin apapun itu, tapi hari ini udah bisa, besok lain cerita gitu. Tapi setidaknya ketika aku mendoakan dia konseling, dan aku belajar banyak seperti itu, teman-teman, itu bisa membuat kita mengelola ekspektasi kita, sehingga hari itu bisa menjadi jauh lebih baik. Karena dari hati yang dijaga, akan kehidupan banyak muncul hal-hal, katanya bunga gitu ya. Ketika kita menjaga hati kita, banyak kehidupan yang terpancar, banyak sikap dan tingkah laku dan etika yang akan kelihatan dari hidup kita, yang kita bisa jaga hati kita, khususnya buat karunia. Teman-teman, yuk sama-sama menjadi partner di dalam Tuhan untuk kita bisa menjaga hati. Dan kalau ini FYP di tempat kamu, mungkin Tuhan sedang berbicara kepada kamu. Jangan kecewa sama kelompok atau komunitas atau sebuah kelompok doa di mana kamu pernah berada. Jangan kecewa sama hamba Tuhan, apalagi pelayan pembimbingmu. Ingat, mereka juga manusia, tapi mungkin ketika kamu punya sebuah orang yang lebih bisa kamu mendengar, orang yang tepat untuk mendengar keluhanmu, mungkin kamu bisa mengalami kelegaan di sana. Cari ya, Tuhan mengasihimu. God bless you.